Di dunia es dan salju, Xian menunggu api dingin es dalam diam. Waktu yang lama berlalu setelah kedua saudari cantik itu mengumpulkan cukup banyak rumput hati dingin dan pergi. Mereka selalu berhati-hati, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Xian tidak terlalu memperhatikan cerita mereka. Setelah 4 jam, api dingin es akhirnya kembali, berubah menjadi api putih yang melayang di depannya. Api itu tampak agak tertekan, dan bahkan apinya tidak berkedip-kedip dengan bersemangat. Apa yang terjadi? Kalsedon dingin itu memang ada. Tetapi seseorang telah mengambilnya. Aku tidak menemukannya dimanapun. Xian tersenyum seolah-olah dia telah mengetahui hasilnya sebelumnya. Karena tanah dingin pahit berada di bawah kendali tanah Kaisar Es, dan tidak banyak jenis bahan budidaya di sana, otoritas seharusnya mengambil semua bahan yang dapat mereka jangkau di area ini. Kalsedon dingin yang disebutkan oleh api dingin esnya sangat berharga, yang sangat berguna bagi para prajurit yang mengolah metode kelas es. Sebagian besar prajurit kota Kaisar Es telah mengolah menggunakan metode kelas es. Jika mereka tahu gunung salju yang dingin ini dapat menghasilkan kalsedon dingin, mereka tidak akan pernah membiarkannya lepas begitu saja. Tidak apa-apa jika kita tidak bisa mendapatkannya. Kita masih punya banyak waktu. Mungkin kita bisa mendapatkannya selama perjalanan kita. Dia menghibur api dingin es dan kemudian memintanya untuk kembali ke cincin pembuluh darah. Api dingin es masuk ke dalam cincin dan perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat kepingan salju yang berkibar menutupi tempat itu, Xian tidak berlama-lama, meluncur melalui gunung terdingin dan terbang menuju kota Kaisar Es. Suatu hari kemudian, dia tiba-tiba berhenti di gunung salju yang lebih pendek, mengerutkan alisnya dan melihat kejadian yang terjadi di depannya. Sepasang saudari cantik itu dalam masalah. 7 prajurit yang mengenakan seragam kuil surga mengepung gadis-gadis cantik itu. Mereka tampaknya ingin membunuh mereka berdua. Dari jarak 500 meter, dia berkonsentrasi untuk mengamati dan kemudian berteriak pelan. Senyum aneh muncul di wajahnya. Dunia ini memang kecil. Para prajurit kuil surga, yang mengelilingi kedua saudari cantik itu, memiliki serat sutra berwarna emas yang keluar dari jari-jari mereka. Rupanya, mereka berasal dari keluarga Ning dari kuil surga. Berbeda dari pasukan baru yang luar biasa lainnya dari tanah suci yang agung seperti Serikat Pejuang, kuil surga memiliki sejarah yang panjang. Kuil ini dibentuk oleh beberapa keluarga kuno, dan keluarga Ning adalah salah satunya. Keluarga ini terkenal dengan keterampilan mereka dalam menjinakkan serangga dan cacing. Ulat sutra emas pemakan miliknya berasal dari keluarga ini. Dia bertemu dengan Ning Ze dari keluarga ini di kabut beracun magnetik gelap. Ulat sutra emas pemakan yang tinggal di cincin pembuluh darahnya juga berasal dari keluarga ini. Keluarga Ning dari kuil surga. Mereka menggunakan teknik rahasia serat sutra emas. Cahaya emas terpancar cemerlang dari serat ulat sutra yang menari-nari di udara seperti ular emas, mengelilingi kedua saudari itu dan mempersempit penjepit mereka. Saat situasi ini semakin memburuk, kedua saudari cantik ini tidak akan memiliki kelonggaran dalam waktu dekat. Rupanya, ulat sutra emas pemakan dapat merasakan energi yang melonjak dari serat sutra emas, dan ia terbang keluar dari cincin pembuluh darah. Ulat sutra emas pemakan ini adalah binatang tingkat 7. Namun, setelah meminum 4 tetes darah abadi, ia telah tumbuh beberapa kali lebih besar, dengan cahaya yang menyilaukan pada baju besi emasnya. Tampaknya binatang ini akan segera memasuki alam binatang tingkat 8. Binatang kelas cacing harus berjuang sangat keras untuk berevolusi. Namun, begitu mereka dapat berevolusi, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Jadi, di dunia binatang iblis, binatang dengan volume kecil bisa lebih signifikan setelah kekuatannya ditingkatkan. Misalnya, Raja Serangga Iblis dibandingkan dengan binatang iblis tingkat yang sama dengan tubuh yang lebih besar, binatang level 8 ini jauh lebih sulit untuk diajak bermain, karena lincah dan kekuatannya terkonsentrasi pada tingkat yang lebih besar. Selain itu, binatang bertubuh kecil ini biasanya memiliki keterampilan tambahan yang istimewa. Jika ulat sutra emas pemakan dapat melangkah lebih jauh ke ranah binatang level 8, ia dapat mengungkapkan beberapa kemampuan bawaan, seperti semangat bela diri para prajurit, benar-benar ajaib. Begitu ulat sutra emas pemakan muncul, semua prajurit keluarga Ning merasakannya. Mereka berhenti menyerang Bing Wei dan Bing Qiang, semuanya menatap Xian dengan heran.
Nomor 4. Seorang prajurit berseru, wajahnya bersemangat. Apakah itu nomor 4? Prajurit keluarga Ning berteriak, meninggalkan sepasang saudari cantik itu dan menyerbu ke arah Xian. Xian mengerutkan kening, melirik ulat sutra emas pemakan dan diam-diam mengiriminya pesan. Apa yang terjadi? Serat sutra emas yang mereka gunakan berasal dari tubuhku. Aku ingin mengambilnya kembali. Ulat sutra emas pemakan berkata kepadanya, untaian sutra emas ini diambil dariku. Itu adalah bagian dari tubuhku. Ketika mereka kembali ke tubuhku, kekuatan umumku dapat ditingkatkan. Aku ingin mengambilnya kembali. Xian tercengang. Tanpa menunggu perintahnya, ulat sutra emas pemakan terbang keluar secara tiba-tiba. Cahaya emas menyilaukan dari tubuhnya, beriak keluar seperti gelombang air. Energi kelas logam yang melonjak melesat ke arah 7 prajurit keluarga Ning. Serangga sialan, beraninya kau. Prajurit Ning yang memimpin adalah seorang pria berjanggut dengan kekuatan puncak alam langit. Dia mendengus, saat sebuah lonceng kecil muncul di telapak tangannya. Cahaya keemasan bersinar di matanya, saat kekuatan aneh mulai mengalir ke lonceng di telapak tangannya, membuatnya berdenting dengan gelombang suara aneh. Ulat sutra emas pemakan gemetar dan berteriak memekakkan telinga. Tampaknya ia terpengaruh oleh gelombang ini. Lonceng itu adalah harta rahasia yang digunakan untuk mengendalikan ulat sutra emas pemakan. Keluarga Ning memiliki pengalaman dalam membesarkan dan melatih ulat sutra emas pemakan. Mereka tahu jenis suara apa yang ditakuti ulat sutra emas pemakan. Gelombang suara yang datang dari lonceng itu adalah musuh bebuyutan ulat sutra emas pemakan, yang dapat mengguncang jiwanya yang belum lengkap untuk melemahkannya dan memaksanya menyerah. Tuan, ulat sutra emas pemakan mengiriminya pesan melalui jiwanya yang lemah, mencari bantuan Xian. Raung, Xian mengumpulkan kekuatannya, meraung keras ke arah prajurit Ning yang memimpin. Suaranya seperti tsunami yang menyerbu ke depan, memecah gelombang suara lonceng. Lingkaran emas Devouring Gold Silkworm menguat lagi, beriak keluar. Hal ini membuat para prajurit keluarga Ning pucat seolah-olah mereka melihat musuh bebuyutan mereka, berusaha menghindarinya. Lingkaran emas Devouring Gold Silkworm seperti pedang ringan yang dapat dihasilkan oleh seorang prajurit, sangat tajam. Begitu mereka terkena, pedang itu akan menebas mereka. Para prajurit keluarga Ning memahami hal itu dengan jelas, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari lingkaran emas itu. Bunuh bocah itu. Pemimpin prajurit Ning menggoyangkan loncengnya, menunjuk Xian dan berteriak pada anak buahnya. 6 prajurit alam langit lainnya berpencar, menyerang Xian dengan penjepit. Ada 3 prajurit alam langit ketiga dan 3 prajurit alam langit kedua di antara ke-6-nya. Dengan gerakan pertama mereka secepat 6 arus listrik yang melesat ke arah Xian, berusaha membunuhnya dalam satu serangan. Sinar es duri dingin, suara dingin dan tajam Bing Qiang muncul tepat waktu. Energi berkabut tiba-tiba menyerbu. Di tengah hujan salju di depan Xian, udara dingin telah pecah seperti balok es raksasa menjadi balok-balok es. Udara dingin mengembang dari dalam balok-balok itu seperti pedang tajam, menusuk ke 6 prajurit alam langit, yang tengah menyerbu dengan ganas ke arah Xian, dari belakang. Energi es dingin, Bing Wei berteriak pelan, menusukkan kedua tangannya yang putih ke tanah. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk 2 serigala salju, yang tampak sangat lincah dan tangguh, menyerbu ke arah prajurit berjanggut itu. Kedua saudari itu mengerti bahwa inilah kesempatan mereka. Jika Xian tewas, orang berikutnya yang akan terbunuh adalah mereka. Karena itu, mereka menyerang yang lain tanpa ragu-ragu. Saat mereka mengolah teknik es, di tempat yang penuh salju dan es, kekuatan mereka meningkat pesat. Penyergapan mereka telah melepaskan tekanan pada Xian. 3 dari 6 prajurit yang menyerang Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan melawan balok es yang melesat ke arah mereka, meninggalkan 3 lainnya untuk menghadapi Xian. Scorpio Poisonous Miasma. 3 prajurit dari keluarga Ning yang datang kepadanya semua melambaikan lengan baju mereka. Asap hijau beracun keluar dengan kencang, bersamaan dengan hembusan yang kuat. Asap beracun itu mengembun menjadi seekor kalajengking di langit, mengayunkan ekornya sambil berlari ke arahnya dengan bau yang menyengat. Kalajengking yang terbuat dari asap beracun itu terbuat dari gas korosif. Saat kalajengking itu semakin dekat, bahkan udara di sekitarnya bergetar, saat cairan hijau menetes turun dari uapnya.
Xian tidak mengubah ekspresinya, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Perisai cahaya gelap diaktifkan. Dia sedikit mengangkat tangan kirinya, melambai di kehampaan. Banyak telapak tangan melesat keluar dari perisai cahaya gelap seperti cakar hantu, menyambar kalajengking beracun yang dipadatkan oleh gas beracun. Kalajengking besar itu kemudian terbagi menjadi banyak kalajengking yang lebih kecil, seperti selembar kain yang robek, berhamburan. Tousan Hand Shift. Ini adalah teknik yang dipelajarinya dari Ice Cold Flame. Sama seperti Electric Shift dan Phantom Shift, itu adalah teknik yang menggunakan ki mendalam. Ketika dia mendesaknya, itu akan muncul sebagai ribuan tangan yang saling beradu. Dalam waktu singkat, itu dapat menciptakan area yang terpelintir dengan energi yang kuat. Semakin kuat energinya, semakin mengerikan ruang yang terpelintir itu. Begitu kalajengking beracun itu tersebar, Xian menyerbu ke depan tanpa menggunakan energi negatif. Sebuah ledakan meledak di kehampaan, menyerang ke depan seperti api yang menyala-nyala, mengincar salah satu prajurit langit kedua dari alam langit. Kau ingin mati? Prajurit itu hanya tersenyum dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. Tulang-tulang seluruh tubuhnya bergetar seperti kalajengking beracun saat dia memutar tubuhnya. Racun hijau menyembur keluar satu gelombang demi satu dari 10 jarinya. Udara dingin yang gelap menyerbu, menutupi Xian. Wajah dan anggota tubuh Xian tidak bergerak, tubuhnya melesat keluar seperti peluru. Retak-retak, 10 jari pria itu mencengkeram kepala Xian, tetapi mereka tidak sanggup menahan kekuatan sekuat itu dan persendiannya pun putus. Tepat setelah itu, Xian menghantam dadanya, sekuat gunung yang runtuh, menghasilkan kekuatan 10.000 prajurit. Bang! Pria itu meledak begitu saja. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur berkeping-keping, mencuat dari dagingnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia telah meremehkan tubuh kokoh Xian. Setelah petrification martial spirit miliknya bermutasi, Xian sendiri dapat dianggap sebagai gunung kecil. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia benar-benar dapat membuat sesuatu meledak. Pria malang itu tidak pernah dapat membayangkan hal itu, jadi dia pasti akan jatuh dengan cara yang sangat dahsyat. Bang-bang, dua prajurit dari keluarga Ning mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menggunakan teknik rahasia Scorpio yang berisi berbagai serangan kalajengking dalam domain niatnya, yang dicurahkan kepada Xian. Namun, bahkan di bawah serangan dahsyat dan berkekuatan penuh itu, Xian aman dan sehat, melayang di udara. Sosoknya yang kokoh dan tegak bagaikan gunung yang tinggi, yang membuat orang merasa tak berdaya bahwa dia bukanlah orang yang mudah tergoyahkan. Xian membunuh satu orang lalu berdiri diam, tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan lain, dan membiarkan dua orang lainnya membombardirnya. Xian ingin menguji batas petrification martial spirit miliknya yang bermutasi dan melihat seberapa besar serangan yang dapat ditanggungnya. Ketika kekuatan dua orang lainnya menyerangnya, energi aneh dalam dagingnya diaktifkan secara aneh, menghasilkan pertahanan yang dengan mudah melenyapkan serangan dua orang lainnya. Kedua prajurit itu semuanya berada di langit kedua alam langit. Namun, bahkan ketika mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat meninggalkan goresan pada Xian. Tampaknya para prajurit di level yang sama tidak dapat mengancamnya sama sekali, karena hanya kekuatan di tubuh fisiknya saja sudah cukup untuk menghadapi serangan berkekuatan penuh mereka. Setelah 5 detik, Xian terkena sedikitnya 70 kali, tetapi dia hanya berdiri diam. Bajingan! Kedua prajurit itu berteriak, wajah mereka marah tetapi hati mereka menggigil. Meskipun mereka semua adalah prajurit di langit kedua alam langit, Xian berdiri tak bergerak dan membiarkan mereka membombardirnya sebanyak yang mereka inginkan tanpa menggerakkan satu jari pun untuk bertahan. Hal ini membuat keduanya takut, dan kecemasan tumbuh dalam diri mereka dengan cepat. Tiga prajurit lainnya memiliki alam yang lebih tinggi, tetapi mereka bertarung dengan kedua saudari itu. Setelah sekilas pandang, mereka semua menatap Xian dengan wajah tercengang. Mereka diam-diam takut di dalam hati, tidak tahu monster macam apa Xian itu. Omong kosong. Sambil menggelengkan kepalanya, Xian menyatakan hukuman mati mereka. Segel kematian dilepaskan. 7 segel melompat ke atas, saat domain niat yang sunyi membanjiri keluar dari mereka. Dalam sekejap, itu memengaruhi jiwa dan roh keduanya, membuat mereka menggigil ketakutan, tidak dapat menggunakan kekuatan mereka lagi.
Dia seperti pedang tajam yang dapat menembus apapun, menyerbu dengan ganas ke arah dua lainnya. Setelah menggunakan segel kematian, dia dapat mengambil nyawa mereka dengan tenang. Dia memiliki keunggulan alami. Karena tubuh mereka lebih lemah, mereka harus mati. Tidak ada yang tidak terduga. Setelah segel kematian dilepaskan, domain niatnya telah memengaruhi mereka, yang mencegah mereka meluncurkan serangan yang efektif. Ketika mereka didekati oleh seorang pejuang jarak dekat yang marah seperti Xian, pada dasarnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan sama sekali. Retak-retak, tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping, dan organ-organ dalam mereka juga hancur berkeping-keping. Dua helai serat emas berkilau terbang keluar dari tubuh mereka. Ulat sutra emas pemakan menelan mereka. Xian mengerutkan kening, menatap pemimpin yang sedang menggoyangkan lonceng, dan bergemuruh. Teriakannya seperti tsunami yang menggerutu, yang benar-benar meredam gelombang suara dari lonceng. Ulat sutra emas pemakan memberontak. Seperti segerombolan cahaya keemasan, ia melesat langsung ke arah dada pria itu. 10 serat sutra emas melesat keluar seperti tentakel, menutupi pria itu. Helai emas itu menebas tubuhnya, dan ia dihukum mati dengan cara dipotong-potong. Kematiannya sangat mengerikan. 3 prajurit lain dari keluarga Ning sedang melawan Bing Qiang dan Bing Wei. Melihat pemandangan yang mengejutkan itu, mereka berteriak ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Ulat sutra emas pemakan berubah menjadi seberkas cahaya emas, mengejar mereka. Dengan cahaya emas yang menyilaukan mengejar mereka, 3 prajurit kuil surga tidak dapat melarikan diri dari kematian mereka. Benang emas itu memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, dan serat sutra emas yang dulunya milik ulat sutra emas pemakan semuanya diambil kembali. Esensi ki dari 7 prajurit alam langit terbang keluar, diam-diam memasuki titik akupuntur Xian. Pertarungan berakhir, potongan-potongan daging menutupi tanah. Kedua saudari itu memucat. Mereka menatap tanah yang berdarah, menghirup aroma darah. Wajah mereka menunjukkan rasa jijik, berusaha menghindari menginjak darah di tanah sambil melambaikan tangan kepada Xian dari jauh. Setelah ulat sutra emas pemakan mengambil kembali benang emasnya, ia berperilaku baik dan kembali ke cincin pembuluh darah, memakan jiwa-jiwa orang mati yang putus asa di dalam benang untuk memurnikannya. Xian berdiri diam dan merasakan. Ia menemukan bahwa esensi ki yang telah diambilnya dari 7 prajurit telah disaring oleh roh bela diri misterius, dan energi negatif yang dibawanya berada dalam daya tahannya, yang tidak akan membuatnya menjadi gila. Meskipun ia belum menyadarinya, roh bela diri misteriusnya tampaknya telah maju, karena sekarang ia dapat menyimpan lebih banyak ki. Menyadari bahwa itu tidak akan menjadi masalah, dia tersenyum lalu berjalan ke arah kedua saudari itu, berbicara dengan dingin. Aku harus memanggilmu apa? Bing Qiang, Bing Wei, senang bertemu denganmu. Xian tersenyum, mengapa mereka mengejar kalian? Kedua gadis itu terdiam dan tidak menjawabnya. Xian mengangguk seolah-olah dia mengerti sesuatu. Mengerti, sampai jumpa nanti. Kemudian, dia hendak pergi. Tunggu sebentar, Bing Qiang menahannya. Ada apa? Xian mengerutkan kening, wajahnya dingin. Kau dan aku tidak saling kenal. Aku menyerang orang-orang kuil surga bukan karenamu, jadi aku harus berterima kasih padaku. Selain itu, kita tidak punya hubungan atau apapun untuk dibicarakan. Jadi, apa yang ingin kau katakan padaku? Dia tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Membunuh orang-orang dari keluarga Ning adalah karena ulat sutra emas pemakan ingin mengambil kembali untaian emasnya, mengambil kembali sebagian kekuatan yang dimilikinya. Dia tidak mengira kedua gadis ini akan begitu tersentuh hingga menangis di depannya. Baginya, itu hanya selingan kecil. Entah kau melakukannya dengan sengaja atau tidak, kau menyelamatkan kami. Mata Bing Qiang berbinar saat menatapnya. Kau akan menyeberangi kota Kaisar Es, kan? Jika kau tidak keberatan, kami bisa menjadi tuan rumahmu di sana dan memperlakukanmu dengan baik di kota Kaisar Es. Maukah kau memberi kami muka? Tidak perlu, sambil menggelengkan kepalanya, Xian memasang wajah acuh tak acuh. Aku akan menyeberangi kota Kaisar Es, tetapi aku tidak akan tinggal di sana. Aku tidak perlu mengganggu kalian. Kau, mengapa kau begitu pelit? Adikku tidak pernah mengundang seorang pria sebelumnya. Kau sama sekali tidak menunjukkan mukanya.
Bing Wei berteriak seolah-olah dia ingin membela adiknya. Meskipun kau telah menyelamatkan kami, kau tidak boleh terlalu sombong atau angkuh. Kami berutang padamu, jadi kami akan membayarmu kembali saat kami tiba di kota. Si Yan terkejut. Apakah aku terlalu sombong dan angkuh? Ya, kau terlalu angkuh. Baiklah, katakan apapun yang kau inginkan. Si Yan tertawa terbahak-bahak, tidak ingin berbicara lebih banyak dengan kedua gadis ini. Dia berbalik dan berjalan pergi. Pada saat ini, Xia Xinyan masih terkurung di Tanah Suci. Dia tidak tahu kapan mereka akan mengambil jiwanya. Karena ancaman ini, Xian tidak ingin membuang-buang waktu selama perjalanannya, karena dia ingin mengunjungi Sekte Dewa Cahaya dan menggunakan kekuatan mereka untuk bernegosiasi dengan Tanah Suci dengan harapan dia dapat membawa Xia Xinyan kembali sesegera mungkin. Tunggu sebentar, Bing Qiang, gadis yang lebih tua, menghentikannya lagi. Xian tampak tidak sabar. Apalagi, kami mengalami masalah. Kami tidak dapat memastikan keselamatan kami sepanjang perjalanan pulang. Namun, tidak apa-apa jika kami tiba di kota Kaisar Es. Bisakah Anda ikut dengan kami? Kali ini, raut wajah Bing Qiang sedikit muram. Jejak dingin sebelumnya menghilang dari wajahnya. Sepertinya dia tidak terbiasa bertanya kepada orang lain, jadi mengucapkan kata-kata ini sulit baginya. Jie, Bing Wei berteriak, jangan memohon padanya. Ketujuh dari mereka semua sudah mati. Kita seharusnya aman. Bing Qiang menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu. Keluarga Ning memiliki telinga dan mata di mana-mana. Seharusnya ada lebih dari 7 prajurit ini di dekat kota Kaisar Es. Selama kita tidak berada di kota, kita tidak aman. Apakah kamu memohon padaku? Xian berdecak dan tersenyum. Ya, kau boleh berpikir begitu. Bing Qiang menggertakkan giginya, wajahnya meringis seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Rasa dingin dan bangga di wajahnya memudar. Apa untungnya bagiku? Kau, apa yang kau inginkan? Bing Qiang memperlihatkan wajahnya yang cemas. Aku tahu kau menginginkan rumput hati dingin. Jika kau menemani kami ke kota, aku akan memberimu 5 potong rumput hati dingin. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Tidak tertarik. Xian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Karena dia tidak mengolah teknik kelas dingin, rumput hati dingin ini tidak menarik baginya. Lalu apa yang kau inginkan? Mata Bing Qiang berbinar. Meskipun wajahnya tidak berubah, suaranya tidak tenang lagi. Xian mengerutkan kening, lalu mengusap dagunya, menyapu matanya ke arah kedua gadis itu. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja, tidak apa-apa, kau bisa pergi sekarang. Bing Qiang berubah warna, nadanya dingin dan serius. Bajingan, Bing Wei mengumpat pelan, memutar matanya ke arahnya dengan wajah waspada. Energi dingin di tubuhnya berkumpul diam-diam. Dia siap menyerang. Apakah kamu memiliki kalsedon dingin? Saat gadis-gadis itu mendengar kata-katanya, wajah cantik mereka memucat, tubuh mereka menggigil. Mereka sekarang melotot marah padanya. Bahkan jika kamu menginginkan yang besar, seharusnya tidak sebesar itu, tahu. Bing Wei meremehkan. Apakah kamu tahu arti kalsedon dingin bagi kota Kaisar Es kita? Yah, aku tidak menyangka kamu berani meminta kalsedon dingin. Apalagi fakta bahwa kami tidak memilikinya, bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika kami harus mati. Petik 2. Apakah kalsedon dingin itu lebih berharga daripada nyawamu? Xian terkejut. Omong kosong, Bing Wei tidak sopan padanya. Kalsedon dingin adalah harta karun paling berharga dari teknik kelas es dingin. Bahkan nyawa kita tidak sebanding dengan setetes kalsedon dingin. Kau tidak tahu apa-apa, tetapi kau berani memintanya. Yah, memang benar kau datang dari laut tak berujung. Bing Qiang menatapnya seperti sedang mengamati monster. Ia tampaknya menganggap permintaannya menggelikan. Tidak apa-apa, sambil menggelengkan kepala, Xian berjalan pergi dengan santai. Ia tidak ingin pergi bersama kita, tetapi kita selalu bisa mengikutinya. Meskipun kekuatannya mencengangkan, kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat. Ia tidak bisa meninggalkan kita. Bing Wei tersenyum licik. Ia tidak menunggu tanggapan saudara perempuannya, terbang di belakang Xian seperti rubah salju. Karena Bing Qiang masih tertegun, ia telah terbang sejauh 1 kilometer. Dengan berat hati, Bing Qiang tidak punya pilihan selain mengikutinya karena ia pikir metode ini tidak terlalu buruk.
Dia bisa melihat bahwa meskipun Si Yan tampak dingin, dia tidak menyebalkan. Alamnya tidak tinggi, tetapi kekuatan fisiknya yang murni luar biasa. Tubuhnya bisa sekeras baja. Dengan orang aneh seperti dia yang menemani mereka, bahkan jika mereka menghadapi penyergapan, mungkin mereka bisa meminjam kekuatannya untuk melarikan diri. Bing Qiang berpikir dan setuju dengan tindakan adik perempuannya. Meskipun itu kurang ajar, tidak apa-apa untuk menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, Si Yan tahu bahwa Bing Qiang dan Bing Wei terbang di belakangnya, tetapi dia tidak peduli karena dia terlalu malas untuk peduli. Dia terbang di atas pegunungan salju yang panjang di tanah dingin yang pahit dengan kecepatan sedang. 3 hari kemudian, dia akhirnya meninggalkan pegunungan yang tertutup salju di belakangnya, dan sebuah kota batu es yang megah muncul di depan matanya. Kota itu dibangun dari es yang kaku, seperti kapak hantu atau karya tuan. Kota itu tampak sangat megah. Di bawah sinar matahari, seluruh kota berkilauan dengan cahaya es yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah kota kristal yang indah yang membuat orang-orang kewalahan. Kota Kaisar Es, salah satu dari 7 kota serikat pejuang. Saat dia semakin dekat dengan kota Kaisar Es, dia menemukan bahwa jumlah prajurit yang beroperasi di sekitarnya semakin meningkat. Ada banyak prajurit alam nirvana dan alam langit yang berjalan di luar kota. Mereka menunggangi binatang buas salju atau alat terbang yang terbuat dari es, yang memiliki kristal ki mendalam atau kristal iblis yang bertatahkan untuk memberikan energi. Si Yan membuka kesadaran jiwanya untuk merasakan ketika dia masih berada di luar kota. Dia menemukan ki dingin yang aneh di dalam tembok kota, menciptakan perisai udara dingin yang membuat kota Kaisar Es tetap dingin. Ki dingin yang sangat besar mengembara di udara tanpa menghilang. Kota besar seperti ini dikelilingi oleh penghalang udara dingin, yang menjaga suhu di dalam kota tidak lebih tinggi dari gunung salju. Prajurit yang tidak mengolah teknik es dingin akan merasa sangat tidak nyaman saat memasuki kota Kaisar Es, karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan cuaca. Prajurit yang berspesialisasi dalam kelas api akan memiliki pengalaman yang paling tidak nyaman saat mengunjungi kota Kaisar Es. Jika mereka tinggal di sana untuk waktu yang lama, basis kultivasi mereka tidak akan berkembang, dan mereka tidak akan dapat menembus alam mereka. Saat kedua saudari itu melihat kota Kaisar Es, mereka menghela napas lega, mengendurkan saraf mereka yang tegang. Mereka bertukar pandang, lalu mempercepat langkah mereka yang rendah. Segera, mereka sampai di Si Yan. Bing Qiang mengerutkan kening sambil menatapnya, kita akan memasuki kota. Jika kamu tidak keberatan, kami akan menjamumu dan mengajakmu melihat atraksi di kota. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu, aku akan menyeberangi kota ini. Aku tidak akan tinggal lama. Si Yan menolak tawarannya dengan wajah muram. Dia mengangguk padanya dan kemudian melaju kencang menuju gerbang kota. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Bing Wei mendengus, melirik punggungnya sambil terengah-engah karena marah. Kau tidak pernah banyak bicara dengan orang asing. Orang ini tidak bijaksana, sama sekali tidak memberi kita muka. Kurasa orang aneh seperti dia tidak akan bisa hidup damai di tanah suci kita, meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan aneh. Pria ini tidak biasa. Wajah Bing Qiang tampak serius, dengan cahaya yang menyala dari matanya. Jika dia benar-benar datang dari laut tak berujung, kita seharusnya tidak meremehkannya. Waktu pembukaan kabut beracun magnetik gelap telah berlalu 1 tahun yang lalu. Kau tahu, setelah waktu pembukaan berakhir, tempat itu akan menjadi 5 kali lebih berbahaya. Belum lagi fakta bahwa dia hanyalah seorang pejuang alam langit, bahkan seorang pejuang alam roh tidak dapat keluar dengan selamat jika dia tidak mengenal situasi di kabut beracun magnetik gelap. Selain itu, dia memiliki ulat sutra emas pemakan milik keluarga Ning. Kurasa kau pernah mendengar bahwa Ning Ze dan kelompoknya tidak dapat keluar hidup-hidup dari kabut beracun magnetik gelap meskipun mereka kuat. Dan sekarang orang itu memiliki ulat sutra emas pemakan. Kurasa kau tahu apa artinya. Mendengar saudara perempuannya berkata demikian, Bing Wei sedikit terkejut. Tetapi wilayah kekuasaannya tidak begitu tinggi. Bagaimana dia bisa menyeberangi kabut beracun magnetik gelap yang tertutup dan mengambil ulat sutra emas pemakan milik keluarga Ning? Itulah sebabnya aku mengatakan orang ini misterius. Bing Qiang mengerutkan kening dan mendengus, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku mengundangnya karena aku menghargai perbuatannya menyelamatkan kita?
Aku hanya ingin menyelidiki dan melihat siapa orang ini. Petik 2. Ah, Bing Wei mengerti dan sedikit terkejut, sayang sekali dia sama sekali tidak peduli dengan kita. Rencanamu sia-sia, saudari. Oh ya, lupakan saja dia. Kita harus masuk ke kota terlebih dahulu dan kemudian memberitahu ibu tentang pengalaman sebelumnya. Setelah itu, Bing Qiang dan saudarinya Bing Wei masuk ke kota. Para penjaga di gerbang menyambut mereka dengan wajah penuh hormat. Sambil menyerahkan kristal Qi kualitas sedang, Xi Yan memasuki kota. Mengamati struktur es di sepanjang jalan, dia pikir dia tersesat di kerajaan kristal yang indah. Dia sangat menyukai pemandangan indah di sini. Xi Yan menghirup udara dingin, berjalan-jalan di jalan. Matanya berbinar saat dia mengamati situasi di kota Kaisar Es. Ada banyak prajurit di kota Kaisar Es, dan kebanyakan dari mereka mengolah teknik dengan atribut dingin. Dia bisa mengenalinya dari ciri-ciri tubuh dan aura mereka. Para prajurit di kota itu memiliki alam yang berbeda. Alam bencana, alam bumi, alam nirvana, dan alam langit. Mereka ada di mana-mana. Kadang-kadang, Xi Yan bahkan bisa merasakan aura dingin yang tersembunyi di beberapa sudut. Aura ini terasa seperti menyatu dengan udara dingin kota. Mereka seharusnya adalah prajurit alam roh. Prajurit di alam ini dapat menyatu dengan alam, karena aura mereka akan sama dengan suasana di sekitarnya. Hanya dengan pikiran, mereka dapat menggerakkan perubahan di langit dan bumi. Di alam ini, mereka pandai menggunakan kekuatan alam. Di laut kesadaran mereka, mereka bahkan dapat memproyeksikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka, seolah-olah mereka memiliki mata dewa. Di kota Kaisar Es, terdapat toko-toko yang menjual berbagai barang kepada para prajurit, termasuk bahan-bahan kultivasi, gyoki esensi, ramuan atau buah-buahan spiritual, berbagai jenis logam keras, dan berbagai jenis pelet yang dapat menarik udara dingin. Selain toko-toko, kota Kaisar Es memiliki banyak tempat latihan yang aneh. Beberapa tempat latihan memiliki tingkat gravitasi yang jauh lebih tinggi dari biasanya, sementara yang lain memiliki ruang es tebal, ruang yang menyala-nyala, atau dinding yang dihiasi dengan kitab suci teknik bela diri. Tempat latihan ini dibangun dengan metode khusus untuk memenuhi kebutuhan para prajurit yang mengolah teknik khusus. Misalnya, ruang es selalu menjaga suhu rendah untuk para prajurit dengan kultivasi kelas es. Mereka akan memilih tempat yang cocok dan melatih teknik atribut dingin mereka. Lingkungan ini akan membantu mereka memadatkan ki dingin murni, menggunakan udara dingin sebagai penopang utama mereka. Tempat latihan gravitasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Beberapa memiliki gravitasi 10 kali lebih besar, sementara yang lain memiliki tingkatan 20 kali atau bahkan 100 kali lebih besar. Ketika prajurit berkultivasi di tempat latihan semacam ini di bawah gravitasi ekstrim, kapasitas daya tahan tubuh mereka akan meningkat puluhan kali lipat. Semakin banyak beban yang dapat mereka tanggung, semakin sulit untuk berlatih di istana ini, dan semakin besar manfaat yang dapat mereka peroleh pada akhirnya. Jumlah istana pelatihan lebih banyak daripada jumlah toko di sini. Tentu saja, jika mereka ingin memiliki tempat untuk berkultivasi di sana, mereka harus membayar dengan kristal Qi esensi. Setelah berkeliling kota, dia menemukan bahwa mereka memiliki kristal es segitiga di depan gerbang utama. Ini adalah simbol kota Kaisar Es. Simbol ini menunjukkan bahwa semua istana pelatihan adalah milik kota Kaisar Es, bagian dari properti tuan kota. Ketika Xi Yan masih di awan tenang dan laut tak berujung, kedua tempat berkumpul ini tidak kekurangan tempat pertukaran bagi para prajurit, tetapi jarang melihat fasilitas seperti yang dia amati di kota Kaisar Es, dengan atribut istana pelatihan yang berbeda untuk para prajurit. Setelah berkeliling kota, Xi Yan merasa cukup terkejut. Kemudian, Xi Yan tiba di suatu tempat dengan simbol properti tuan kota yang sama. Itu adalah tempat latihan gravitasi berat. Melihat ruangan-ruangan dengan bentuk yang tajam dan runcing, dia tiba-tiba ingin mencoba tempat latihan gravitasi. Karena petrification martial spirit miliknya telah bermutasi, berat tubuhnya telah meningkat tajam. Dia jarang memperhatikan perubahan petrification martial spirit, karena dia tidak banyak melatihnya. Dalam benaknya, roh bela diri khusus ini telah mencapai puncaknya, dan seharusnya sulit untuk melakukan terobosan lain.
Namun, ketika dia tahu bahwa ruangan-ruangan ini memiliki pengaturan gravitasi 10 atau bahkan puluhan kali lebih berat, dia tiba-tiba punya pikiran. Barangkali, ruang gravitasi semacam ini dapat membantu menguji situasi aneh tubuhnya. Apakah kau seorang pejuang dari luar? Kau tampak aneh, ya. Ingin berkultivasi di ruang gravitasi. Ketika ia masuk melalui pintu, ia melihat seorang pria berkulit gelap dan kekar yang tingginya sekitar 2 meter. Pria itu berdiri di depan ruang gravitasi 30X. Orang asing itu tersenyum padanya dan bertanya dengan ramah. Pria kekar ini memiliki basis kultivasi alam nirvana. Penampilannya kasar, dengan kapak perak bermata dua yang berukuran sekitar 3 meter di punggungnya. Namun, pria ini berpenampilan sederhana. Berdiri di sampingnya adalah seorang pejuang wanita berusia sekitar 30 tahun, yang juga memiliki basis kultivasi alam nirvana. Ia memiliki warna kulit seperti gandum, dan mengenakan baju besi kulit berwarna perak. Wanita ini tingginya sekitar 1,8 meter. Wajahnya tidak cantik, namun, ia memiliki tubuh yang indah tanpa lemak di perutnya. Ia bertubuh jenjang, dan bertubuh seksi. Tampaknya mereka berdua datang ke sini untuk mengasah kultivasi mereka. Aura yang kuat terpancar dari mereka. Mereka jelas menjalani kehidupan yang penuh dengan pertempuran berdarah. Ya, aku baru saja datang ke kota Kaisar Es, jadi aku ingin berlatih sedikit di ruang gravitasi. Xian mengangguk kepada mereka berdua, sikapnya tidak dingin maupun ramah. Ruang gravitasi terbagi menjadi 10 lapangan besar. Setiap lapangan berukuran sekitar 1000 meter persegi. Dari kiri ke kanan, terdapat pola 1 hingga 10 gunung yang diukir di pintu masing-masing ruangan. Ruang gravitasi paling kiri memiliki gunung kecil yang diukir di pintu. Ini berarti bahwa ketika para prajurit memasuki tempat ini, mereka akan seperti membawa gunung kecil di punggung mereka ketika mereka harus menahan gravitasi yang 10 kali lebih besar. Pintu paling kanan memiliki 10 gunung kecil, yang berarti mereka akan merasakan beban yang sama dengan 10 gunung di pundak mereka di ruangan itu. Para prajurit dengan alam rendah hampir tidak dapat bernapas dengan baik di ruangan itu. Dalam kasus yang parah, gravitasi pasti akan mematahkan tulang paha mereka. Seorang prajurit dari kota Kaisar Es berjaga di pintu masuk setiap ruangan untuk mengumpulkan kristal ki dan mengklasifikasikan level para prajurit. Misalnya, mereka tidak akan mengizinkan para prajurit di alam bencana memasuki ruangan dengan gravitasi 70 atau 80 kali lebih kuat. Bahkan jika mereka memberi mereka banyak kristal, mereka tetap akan mengusir para prajurit itu. Paling-paling, para prajurit alam bencana hanya bisa berkultivasi dengan keras di ruangan gravitasi 60X. Ini adalah batas atas mereka. Jika mereka mencoba ruangan gravitasi 70X, tidak lama kemudian, bahkan nyawa mereka akan terancam. Karena pemiliknya telah mempertimbangkan kesejahteraan mereka, fasilitas ini memiliki aturan yang jelas tentang hal itu. Kamu memiliki basis kultivasi alam langit. Menurut aturan kami, kamu dapat mengasah latihanmu di ruang-ruang dengan gravitasi 70 atau 80 kali lebih besar. Derajat gravitasi ini paling cocok untukmu. Pria berotot itu tersenyum ramah, memamerkan gigi putihnya. Namaku Basi Teng. Aku akan pergi ke ruang gravitasi 70X. Tapi aku hanya berada di alam nirvana. Itu pasti sedikit sulit. Nanti, saat kamu masuk, bisakah kamu mengawasiku? Aku akan membayarmu. Bagaimana dengan 10 kristal ki esensi berkualitas tinggi? Menantang diri sendiri di medan gravitasi dengan ruang gravitasi berganda tinggi akan menimbulkan tingkat bahaya tertentu. Beberapa bahkan pingsan di bawah tekanan tinggi. Karena ruang-ruang di sini besar dan terbagi menjadi banyak ruang yang lebih kecil, jika tidak ada yang menemukan mereka pingsan, mereka bisa mati. Selain itu, di ruangan yang sama, jika seseorang membenci seseorang dan memukul mereka saat mereka pingsan, kematian mereka akan datang lebih cepat. Kota Kaisar Es bertanggung jawab untuk menyediakan tempat pelatihan saja. Sebelum para prajurit masuk, mereka akan mengingatkan mereka tentang peraturan dan pengekangan secara sederhana. Setelah para prajurit masuk ke ruang gravitasi, mereka tidak akan peduli lagi. Jika sesuatu yang buruk terjadi di sana, mereka tidak punya pilihan lain. Oh, maaf. Aku tidak akan pergi ke ruang gravitasi 70X. Xian menggelengkan kepalanya,
mengantar Basi Teng ke ruangan yang memiliki gravitasi 20 kali lebih besar. Dia menyerahkan 2 kristal kualitas sedang dan kemudian segera masuk. Basi Teng dan wanita bertubuh seksi itu tercengang saat melihatnya memasuki ruang gravitasi 20X, wajah mereka tercengang. Benar-benar aneh. Dia jelas memiliki basis kultivasi alam langit, tetapi dia ingin memasuki ruangan 20X itu. Buang-buang waktu. Bahuo menggelengkan kepalanya, tidak mengerti tindakan pemuda itu. Dia pikir dengan alam kultivasi pria itu, dia bisa memasuki ruangan dengan gravitasi setidaknya 70 kali lebih besar. Ya, dia aneh, tapi sulit untuk memahaminya. Basi Teng juga tampak terkejut. Lupakan saja, kita akan saling menjaga. Nanti saat kau berkultivasi, aku akan menjagamu. Bahuo merenung dan berkata, saat kau merasa tidak enak badan, berhenti saja. Kita akan bergantian berlatih. Seharusnya tidak masalah. Ya, kita bisa melakukannya. Basi Teng tidak ingin membuang waktu. Mereka berdua mengidentifikasi ruangan itu lalu menyerahkan biaya, memasuki ruangan yang memiliki gravitasi 70 kali lipat. Ruangan dengan gravitasi 20 kali lipat itu hampir kosong. Ruangan es seluas 1000 meter persegi itu memiliki banyak es raksasa. Semua jenis meja batu dan cakram baja besi ada di sana untuk melatih kekuatan prajurit. Ada banyak lubang kecil di dinding ruangan, yang berisi air tawar untuk digunakan para prajurit. Tingkat gravitasi seperti ini cocok untuk para prajurit alam baru lahir dan alam manusia untuk melatih kekuatan mereka. Mungkin bahkan para prajurit alam langit kedua dan alam langit ketiga dari alam manusia meremehkan tempat ini. Namun hari ini, tempat ini menyambut seorang prajurit alam langit kedua. Tepat setelah dia memasuki ruangan, Xian dengan basis kultivasi alam langitnya, dalam keadaan di mana dia tidak mendesak ki mendalamnya, terpukul, dan bahkan merasa sulit untuk berjalan. Gravitasi di ruangan ini hanya 20 kali lebih besar, tetapi dia merasa seperti ada gunung yang sangat besar di pundaknya. Setiap langkah benar-benar sulit untuk diambil secara alami. Tubuhnya 100 kali lebih berat daripada orang normal pada awalnya. Setelah roh bela diri petrifikasinya bermutasi, selain intensitas tubuhnya yang melonjak secara besar-besaran, ciri yang paling jelas adalah dia menjadi sangat berat. Dia percaya bahwa bahkan balok baja atau besi dengan volume yang sama dengannya tidak akan seberat dia sekarang. Karena dia memahami situasi tubuhnya dengan baik, dia tidak memilih ruang gravitasi 70X. Jika tidak, ia akan terdorong ke tanah dengan tekanan ekstrim di sana. Tanpa kekuatan ki mendalam, Xian berjalan santai di ruangan itu hanya dengan energi aneh di dalam daging dan uratnya. Ia membasahi seluruh tubuhnya dengan keringat setelah berjalan hanya 100 meter. Di bawah tekanan 20 kali lebih besar, pada setiap langkah yang diambilnya, serat-serat ototnya menjadi hidup, sementara kekuatan aneh di serat-serat ototnya seperti banyak untaian energi kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mereka menghasilkan sinar-sinar kecil arus listrik, yang diserap ke seluruh tubuhnya dari otot-otot. Bagi Xian, berhadapan dengan ruangan gravitasi 20X ini jauh lebih berat daripada melawan seorang prajurit alam langit. Karena berat badannya yang luar biasa, dibandingkan dengan orang-orang biasa, sulit baginya untuk beradaptasi dengan tingkat ruang gravitasi ini. Bahkan para prajurit alam manusia dapat merasa nyaman berlatih di ruangan ini, tetapi baginya, itu seperti gunung raksasa yang ditaruh di pundaknya. Jika ia tidak memiliki kekuatan yang mengintimidasi dalam dagingnya, ia bahkan tidak akan bisa berjalan. Dalam keadaan seperti ini, setiap kali dia berjalan, otot-otot di kakinya menggembung. Ini adalah situasi di mana dia tidak menggunakan ki mendalam tetapi hanya energinya dari tubuh jasmani. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk mengaktifkan kekuatan ilahi yang berada di otot-ototnya. Di dalam ruang gravitasi, Xian basah kuyup oleh keringatnya saat berjalan di sekitar ruangan. Wajahnya memerah seolah-olah dia sedang bertarung keras dengan lawan yang tak terlihat. Fiu-fiu. Sambil terengah-engah, Xian duduk di meja bundar. Matanya bengkak dan memerah, tampak menakutkan. Setelah 1 jam berlatih, dia merasa lelah dan tidak tahan lagi. Sebagian kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam ototnya telah terkuras dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia bisa merasakan bahwa kekuatan aneh ini telah digunakan sepertiga.
Itu lebih sulit daripada bertarung dengan seorang prajurit alam langit. Namun, dia tetap tidak berencana untuk mendesaki mendalamnya. Dia perlu menggunakan keuntungan dari ruang gravitasi ini untuk mengasah tubuh dagingnya, mendesak kekuatan aneh di otot-ototnya dan mencari cara untuk melengkapi atau bahkan membuatnya berkembang lebih cepat. Dahulu kala, dia menemukan bahwa otot-ototnya dapat menyimpan sebagian dari kekuatan misterius itu. Berbeda dari ki mendalam atau energi negatif, itu adalah kekuatan kasar yang ganas dan bergejolak. Begitu dia mendesaknya selama pertarungan, itu dapat segera meningkatkan kekuatan serangannya, meroketkan kekuatannya. Salah satu alasan mengapa dia bisa mengalahkan musuh di alam yang lebih tinggi adalah kekuatan brutal di otot-ototnya, selain amukan yang bisa dia desak dari energi negatif. Saat energi negatif meningkat seiring dengan penyerapan ki mendalam, mereka secara bertahap akan tumbuh bersama. Dia telah menemukan fitur ini sejak lama. Namun, sebagian energi misterius di ototnya belum ditambah atau tumbuh lebih banyak setelah petrification martial spirit-nya menyelesaikan mutasinya. Jika dia dapat memecahkan masalah ini, dia dapat menambah jumlah energi misterius yang dikonsumsi di ototnya, atau bahkan membantunya berkembang terus-menerus. Dia dapat memiliki cara untuk menstabilkan kekuatannya yang meningkat dengan cara ini. Awalnya, dia biasanya mencari cara untuk menerobos kemacetan ini. Namun, dia tidak membuat kemajuan. Kali ini, saat dia tiba di kota Kaisar Es dan melihat lapangan pelatihan yang menakjubkan, dia tiba-tiba mendapat firasat baik. Ketika berat badannya meroket 100 kali lebih berat, jauh lebih sulit baginya untuk menghadapi gravitasi daripada orang normal. Sebelum dia tiba di Grace Mainland, dia adalah orang gila ekstrim yang tertarik pada aktivitas ekstrim. Setelah dia memasuki dunia ini, meskipun dia telah melalui begitu banyak hal, sifatnya ini tidak pernah berubah. Dia menyukai tantangan, risiko, dan pelatihan yang sulit. Setelah beristirahat sejenak, dia bangkit lagi dan mengerutkan kening, dengan wajahnya yang sedikit galak. Dia mulai berjalan mengelilingi ruangan gravitasi. Setelah 2 jam, energi misterius dan aneh di otot-ototnya telah terkuras habis. Dia tidak berhenti karena itu, dan terus berjalan dengan susah payah di dalam ruangan. Pada saat ini, tanpa dukungan energi misterius, tubuhnya mulai bergetar. Ini jauh di luar daya tahannya. Namun, Xian tidak takut tetapi cukup senang. Wajahnya dipenuhi keringat, matanya merah, dan wajahnya galak. Namun, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan. Hanya jika dia bisa melampaui batas ekstrim, kekuatannya bisa lebih berkembang. Ini seperti atlet angkat beban. Hanya jika dia bisa mengangkat beban berat, dia bisa mendorong otot-ototnya hingga ekstrim, yang akan merusak otot-ototnya. Ketika otot-otot ini kembali normal dan pulih, mereka akan menjadi lebih besar. Mereka adalah situasi yang berbeda tetapi prinsipnya sama. Saat ini, otot-ototnya gemetar, dan dia menyadari pertanyaan sulit yang sangat mengganggunya mungkin bisa dipecahkan sekarang. Dia mengambil batu yang berat. Tidak diketahui bahan apa batu itu. Tubuhnya gemetar saat dia mempertaruhkan kekuatannya untuk menekan batas daya tahan tubuh dagingnya. Xian tidak menggunakan seberkas ki mendalam atau meminjam kekuatan eksternal apapun. Dia murni berdiri di atas potensi intrinsik tubuh dagingnya, lentur dan bersikeras. Batas, batas, kamu tidak bisa melanjutkan. Kalau tidak, kamu akan mati. Sebuah suara berteriak gila di kepalanya, memintanya untuk segera berhenti. Itu tidak membiarkannya mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Dia menutup kedua telinga dan matanya. Sambil menggertakkan giginya di bawah tekanan yang hebat, dia melanjutkan. Puff, tendon di kaki kirinya putus di bawah tekanan yang mengancam jiwa ini. Sangat menyakitkan. Tendon yang putus membuat kakinya menggigil. Rasa sakit yang merobek menyerang sarafnya, menyebar ke laut kesadarannya. Tapi Xian masih bersikeras. Ayo, puff, puff, puff. Tendonnya menjadi terlalu tertekan dan putus. Kakinya menjadi lunak karena tidak tahan lagi. Dia jatuh ke tanah. Kelelahan dan rasa sakit yang tak tertahankan membanjiri, menyerangnya. Batas ekstrim. Xian pingsan di tempat. Di dalam ruangan dengan gravitasi 20x, tubuh Xian retak. Darah menutupinya saat dia terbaring di genangan darah. Tubuhnya terluka parah. Api putih terbang keluar dalam keheningan dari cincin pembuluh darah.
Gelombang kabut putih dingin meluas, menyegel area di sekitarnya hanya dalam sekejap. Ruang gravitasi ini tiba-tiba menjadi tempat terdingin di kota Kaisar Es. Istana Master Kota. Seorang wanita tengah mengolah teknik kelas dinginnya, membawa roh, ki, dan jiwanya ke udara dingin yang bergerak di sekitar kota. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Api dingin es. Wanita itu berteriak, lalu terbang keluar dari istana tuan kota tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi cahaya es, melesat ke arah lokasi Xian. Pada saat yang sama, di beberapa sudut kota Kaisar Es, beberapa prajurit alam roh pada level tertentu dapat merasakan aura api dingin es, keluar dari tempat latihan mereka dan terbang menuju posisi itu dengan segala cara. Bagi para prajurit yang mengolah teknik dingin, api dingin es merupakan salah satu harta karun paling berharga di dunia. Jika para prajurit yang mengolah metode ini dapat memadukan api dingin es ke dalam tubuh mereka, manfaat yang luar biasa itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidak peduli itu wilayah kekuasaan mereka atau kekuatan teknik mereka, semuanya meningkat secara signifikan. Dengan cara yang sama, para prajurit yang mengolah teknik dingin lebih peka terhadap ki dingin yang dilepaskan oleh api dingin es. Para prajurit alam roh memiliki kepekaan yang sangat halus terhadap perubahan di langit dan bumi, dan para prajurit kelas dingin memahami secara mendalam tentang energi dingin. Oleh karena itu, setelah api dingin es menampakkan dirinya di kota Kaisar Es, beberapa prajurit alam roh hampir langsung menangkap auranya. Para prajurit ini tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka terhadap makhluk hidup roh ajaib dalam legenda seperti api dingin es, karena mereka mengerahkan segalanya untuk sampai ke tempat itu terlebih dahulu. Penguasa kota Kaisar Es memiliki 4 putri angkat. Ia menggunakan es Bing, dingin, Han, dingin, Leng, dan beku, suang untuk menamai mereka. Setelah dia gagal memasuki alam dewa sejati, dia menyerahkan peran penguasa kepada Bing King Tong, Lead, es merah bening, TL. Jadi sekarang, Bing King Tong adalah penguasa kota Kaisar Es saat ini. Han Cui, Lead, giok hijau dingin, TL, Leng dan King, Lead, lukisan dingin, LT, dan Suang Yuzu, Lead, embun beku dan tetesan hujan di pohon bambu, TL, menjadi 3 tetua agung kota Kaisar Es. Bersama dengan Bing King Tong, mereka memerintah kota Kaisar Es sebagai trinitas terkuat di kota Kaisar Es. Bing King Tong, Han Cui, Leng dan King, dan Suang Yuzu mengikuti tradisi kota Kaisar Es untuk mengadopsi beberapa putri dengan anugerah bawaan. Bing Qiang dan Bing Wei adalah putri angkat Bing King Tong. Ketika posisi penguasa kota akan diserahkan kepada generasi berikutnya, mereka harus bersaing dengan putri-putri Han Cui, Leng dan King, dan Suang Yuzu. Bing King Tong, Han Cui, Leng dan King, dan Suang Yuzu semuanya memiliki basis kultivasi alam roh, di mana Bing King Tong dan Han Cui berada di langit kedua sementara Leng dan King dan Suang Yuzu satu tingkat lebih rendah, di langit pertama alam roh. Setelah mereka merasakan aura api dingin es di kota Kaisar Es, keempat wanita terkuat di kota Kaisar Es tidak ragu sama sekali, terbang ke arah Xian dengan kecepatan maksimal mereka. Tak lama kemudian, Bing King Tong muncul di lapangan pelatihan. Prajurit kota Kaisar Es yang mengawasi ruang gravitasi dengan santai mendiskusikan berita kota di depan ruang-ruang itu. Saat mereka melihat Bing King Tong, mereka terkejut, membungkuk untuk menyambutnya. Bing King Tong mengayunkan tangannya yang seputih salju, tidak mengatakan apapun dan masuk ke ruang gravitasi 20X tempat Xian berbaring. Di dalam ruangan, luka-luka yang hancur di tubuh Xian telah disembuhkan. Ketahanan magis dari roh bela diri abadinya telah menyembuhkan setengah dari tendon dan pembuluh darahnya yang patah. Selama dia punya waktu, akan memakan waktu sekitar 10 menit lagi untuk memulihkan semua tendon dan pembuluh darahnya yang terangkat, yang tidak akan meninggalkan efek samping baginya. Pakaian prajurit birunya yang sederhana diwarnai dengan darah merah. Xian masih tidak sadarkan diri, dan belum terbangun. Api dingin es berubah menjadi api putih, melayang di belakang Xian seperti kepingan salju. Sepasang mata indah yang dapat menggerakkan hati orang-orang terpasang di wajah Bing King Tong yang seperti lukisan, seperti sepasang bintang yang bersinar. Dia mengenakan gaun kerajaan putih, dengan manik-manik giok kecil tergantung di ujungnya. Aura dingin dan arogan seorang penguasa menyebar dari tubuhnya yang anggun. Alisnya yang ramping seperti daun willow sedikit mengernyit, menyapu Xian.
Kemudian, matanya beralih ke Ice Cold Flame dan menjadi cerah. Bibir merahnya bergetar karena dia terlalu bersemangat. Itu memang Ice Cold Flame. Sekilas, dia bisa memastikan bahwa api putih yang bergoyang di samping Xian adalah harta paling berharga yang selalu didambakan oleh para prajurit kelas dingin. Jika dia bisa mendapatkan harta aneh ini, kompetensinya akan melonjak ke tingkat lain hanya dalam sekejap mata. Kemacetan yang telah dia hadapi cukup lama seharusnya bisa ditembus juga. Wis wis wis. 3 suara aneh bergema bersamaan saat 3 sinar cahaya muncul. Segera, di ruangan gravitasi 20X ini, ada 3 wanita cantik lagi dengan penampilan memesona yang bisa dilihat. Mereka semua memiliki aura dingin, mengenakan gaun putih atau keperakan yang menutupi tubuh indah mereka. Sikap mereka mulia, dan alam mereka juga tidak rendah. Setelah ketiga wanita cantik itu muncul, mereka tidak repot-repot menatap Xian saat mereka menatap Ice Cold Flame. Mata mereka berbinar penuh semangat seolah-olah mereka sedang melihat permata terindah di dunia. Tubuh mereka kaku, tidak bisa bergerak. Itu adalah Ice Cold Flame, api surga sedingin es dalam legenda. Suara Han Cui bergetar, tubuhnya yang halus bergetar saat dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, mengulurkan lengan kirinya. Ramuan spiritual Snow Frost Cold Grace dengan atribut dingin yang pekat muncul di telapak tangannya. Snow Frost Cold Grace melepaskan udara dingin yang tebal, bergoyang dan membanjiri tempat itu dengan aromanya yang memabukkan. Tiba-tiba, ia terbang menuju Ice Cold Flame. Snow Frost Cold Grace adalah sejenis ramuan spiritual dengan atribut dingin. Benda ini adalah barang mewah yang memiliki efek khusus pada Ice Cold Flame, karena dapat meningkatkan kecerdasan api. Pada langkah pertama, Han Cui telah menawarkan rumput dingin salju beku yang berharga dalam upaya untuk menyenangkan api dingin es dan membuatnya menganggapnya sebagai tuannya. Makhluk yang cerdas secara alami akan memiliki niat untuk mendekati orang-orang yang menawarkan niat baik kepada mereka. Mereka bahkan dapat menjadikan orang-orang itu tuan mereka. Namun, itu tidak berlaku untuk api dingin es. Ketika rumput dingin salju beku mendekatinya, api dingin es tidak bereaksi, hanya melayang di samping Xian. Ia tidak memiliki niat untuk mengambil rumput itu. Oh, Han Cui menjerit pelan. Ia memancarkan senyum yang memikat hati orang-orang. Auranya sedingin es, tetapi senyum ini tampaknya merupakan puncak kecantikan dan sikapnya. Wah, kamu tidak suka rumput dingin salju beku ini. Jangan khawatir, aku punya beberapa ramuan spiritual lain dan barang-barang dari kelas dingin yang sangat cocok untukmu. Jika kamu bersedia mengikutiku, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Bagaimana kedengarannya? Api dingin es itu menyendiri. Kakak, jangan sia-siakan pikiranmu untuknya. Dia sudah punya tuan. Bing King Tong berkata dengan dingin. Tidakkah kau lihat bahwa dia menampakkan diri karena ingin melindungi orang yang tidak sadarkan diri di sana? Makhluk spiritual ini memiliki kecerdasan. Dia tidak akan mendekatimu karena kebaikanmu. Aku tahu dia punya tuan. Han Cui tersenyum jahat, saat niat membunuh berkobar dari matanya. Dia menatap Xian, bunuh dia. Dia tidak punya tuan, kan? Pilihan ini sangat mudah. Mengapa kau perlu menghitung lebih banyak? Kau datang ke sini lebih dulu. Apakah kau akan menunggu tuannya bangun dan bernegosiasi dengannya? Da Jie, sejak kapan kau menjadi seperti itu? Leng dan King terkejut, menunjukkan wajahnya yang tersenyum tetapi tidak benar-benar tersenyum. Dia mengejek, melirik Bing King Tong. Wanita ini memiliki sepasang mata Phoenix, dengan aura yang dalam, gelap, dan dingin. Penampilannya sangat luar biasa sehingga dapat menggerakkan pikiran orang, tetapi juga memberi orang perasaan muram. Da Jie memiliki sesuatu yang mengkhawatirkannya. Suang Yuzu semakin dekat dengan Bing King Tong, saat dia berbicara untuk memberi jalan kepada yang lain. Da Jie, pemuda ini hanya memiliki basis kultivasi alam langit. Dia tampaknya menemui hambatan di tempat latihan gravitasi ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak pantas? Ini adalah ruang gravitasi 20X, kata Bing King Tong dengan suara lembut. Apa? Han Cui terkejut, tertawa terbahak-bahak. Seorang prajurit alam langit pingsan di ruang gravitasi 20X. Ini konyol, tapi tetap saja menyenangkan. Haha, aku tidak tahu keberuntungan apa yang dimilikinya untuk berkultivasi ke alam langit. Dia juga memiliki api dingin es. Menarik, memang. Setiap api surga memiliki kesadarannya sendiri.
Mereka akan memilih perusahaan yang luar biasa. Mengenai membuat penilaian, api surga lebih akurat daripada kita. Bagaimanapun, perusahaan yang baik dengan potensi yang kuat dan bakat bawaan sangat penting bagi pertumbuhan mereka dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun. Setiap jenis api surga sangat berhati-hati dengan ini. Wajah Bing King Tong serius, api es dingin tidak bodoh. Yang dipilihnya pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Orang ini memiliki basis kultivasi alam langit, tetapi dia memilih untuk berkultivasi dalam gravitasi 20 kali lebih besar. Tidakkah kau lihat itu aneh? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dia bodoh atau apa? Yah, apakah dia benar-benar bodoh atau tidak, dia hanyalah pejuang alam langit. Apakah dia sepadan dengan kekhawatiranmu? Han Cui meremehkan dengan senyum dingin. Da Jie, semakin tinggi posisimu, semakin takut dirimu. Mengapa demikian? Kesempatan sekali dalam bulan biru ada di depan matamu. Apakah kau akan membiarkannya berlalu begitu saja? Aku tidak akan mengambil tindakan padanya. Bing King Tong merenung dan kemudian mundur selangkah, berbicara dengan nada dinginnya. Jika kau ingin melakukan sesuatu, saranku adalah menunggunya bangun. Mari kita amati terlebih dahulu untuk melihat apakah ada yang tidak normal. Kau terlalu berhati-hati. Han Cui terkekeh dingin. Kau terlalu khawatir. Dia hanya seorang pejuang alam langit. Tidak heran mengapa kota Kaisar Es kita masih menjadi kota dengan peringkat terendah di antara 7 kota serikat pejuang. Jangan salahkan mulutku. Itu tidak baik, kau tahu. Kau telah gagal memenuhi keinginan ibu angkat kita. Da Jie, kau benar-benar hanya ingin berdiri dan menatap. Suang Yuzu khawatir. Kakak keempat, jangan pedulikan itu. Kita lihat saja nanti. Bing King Tong berkata dengan lembut, saat kilatan aneh bersinar di matanya yang indah. Suang Yuzu tertegun. Kemudian, dia terdiam dan mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu Bing King Tong bukanlah pemimpin yang tidak bijaksana. Setiap kali matanya yang cantik berbinar dengan cahaya aneh ini, itu berarti dia telah menemukan sesuatu, dan memiliki rencana sempurna lainnya untuk masalah ini. Kakak ketiga, kau bergandengan tangan denganku. Kita akan menjinakkan Ice Cold Flame bersama-sama. Han Cui menatap Leng dan King. Aku akan mengikutimu, Leng dan King tersenyum. Kedua wanita cantik itu saling bertukar pandang dan kemudian melangkah ke arah Ice Cold Flame dengan hati-hati. Kekuatan tubuh mereka mulai terkumpul. Namun, pada saat ini, alis Xian mengejang. Ini berarti dia akan segera bangun. Ice Cold Flame tiba-tiba melepaskan udara dingin murni, mengalir ke Xian dan langsung memasuki jauh ke dalam laut kesadarannya. Xian masih tidak sadarkan diri. Dengan dorongan arus dingin ini, dia tersentak bangun, menatap wanita-wanita cantik yang berjalan ke arahnya dengan wajah dingin dan kasar.